Anak pondokan, santrinya Mbah Mon di Sarang ya? Sarang ya? Iya, sekarang Sekarang main bisnis online, jadi dropshipper. dropshipper. Jadi dropshipper. Nah, dan Mas Fakih ini salah satu best dropshippernya Baleo Mall. Woi. Mulai puas itu ya itu sih mas. 1 tahun sih. 1 tahun. 2022 itu kayak hasilnya udah kerasa banget gitu. Udah kerasa. Udah ada itu di Balai Mall 15.000 saya jual 89 Oh, itu. 18 itu berapa kali lipat? Emang laku, Mas? Laku mas. Laku Oh, ada. produk opo iki? Nah, dengan kemampuan atau ilmunya yang dimiliki sekarang, Mm-mm. itu bisa nggak ngebangun toko lagi? Bisa sih mas. Dengan produk yang lain tapi Iya bisa. bisa. Oke, nah ini cocok nih buat kita belajar berarti. Nah, menurut jenengan sekilas gimana program setelah tembus itu? Bagus sih mas. Sangat menguntungkan kita itu nantinya ya. Kalau kamu nih secara kemampuannya seorang Mas Fakih ngejalanin program itu misal udah tembus, tapi udah tembus nih ya, udah Iya, tembus 50 privilege gitu kan. Nah, itu programnya kalau dijalankan Mas Fakih ngejalanin setelah tembus itu, gampangnya yakin dapat berapa sebulan secara nominal? Mungkin 20 kali ya. 20 apa? 20 juta. 20 juta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Baleo Mall dan kali ini kita ngobrol bareng Mas Fakih ya. Iya. Mas Fakih asli mana Mas? Aslinya dari Tuban mas, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Iya. Oh, ini sawangannya sawangan santri. Santri Mas ya. Oke, santri dari daerah Jawa Tengah, Rembang. Rembang. Iya. Oh, Gede Mbah Mun. Santrinya oke. Mbah Mun berarti. Iya. Wah, luar biasa santri apa namanya anak pondokan, santrinya Mbah Mun di Sarang ya? Sarang ya? Iya, sekarang Sekarang main bisnis online, jadi dropshipper. dropshipper. Jadi dropshipper. Nah, dan Mas Fakih ini salah satu best dropshippernya Baleo Mall. Woi, mantap. Alhamdulillah. Oke. Itu Mas, itu mau mulai bisnis online itu habis mondok tah? Atau barengan pas mondok atau gimana? Waktu itu sebenarnya masih mondok sih mas. Masih Udah, mondok? ya di pondok. Kebetulan di pondok itu khidmah di pondok itu terus ya sama nyambi dropship itu sih mas. Oh, ngabdi di Iya, pondok. ngabdi, Oh, di rumah di dalamnya apa? Kiai. Kebetulan yang waktu itu masih di staff sampai sekarang juga masih ngabdi di situ sih mas. Oh, masih. Jadi staff. Oh, berarti nggak di Tuban sekarang. Enggak. Tinggalnya Di Tuban cuma ya bolak-balik gitu mas. bolak-balik. Iya. Oke, alhamdulillah. Oh, berarti waktu pertama kali main belajar online atau mulai berbisnis online tuh saat jadi pengurus itu ya? Itu Iya. jadi waktu ngabdi di pondok itu Iya ya? betul. Itu tahun berapa, Mas? Waktu itu 2021 mas. 2021 awal lah. Awal. Hari itu, iya. Oke. Nah, kok iso tiba-tiba kan kadang anak biayanya ya, teman-teman santri itu kan ya apa ya, kok biayanya kan apa ya, bukan susah tapi jarang terpikirkan untuk usaha online terutama gitu Iya. ya. Nah, itu kok bisa sampai ke online tuh piye Mas dapatnya? Dulu sebenarnya juga nggak kepikiran sampai situ sih mas. Oh iya. Cuma dulu itu kenapa kenal Balai Mall, dulu ada teman yang udah gabung Balai Mall dulu gitu. Oh. Nah terus aku searching lah gimana Balai Mall gitu, kayaknya prospek nih gitu. Iya, Nah terus iya, aku iya. gabung di situ. Oh, dari teman. Dari teman awalnya. Oke. Sebelum masuk Balai Mall belajar di mana? Online. Ah, Ikut pelatihan siapa atau belum pernah sih mas. Oh, Itu belum pernah. Pertama kali. baru pertama kali mengenal dunia online waktu itu sih. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, berarti dari 2021 awal, Awal ya. 2022 setahun, 2023, 2024, 2024 tahun ini udah. Iya lumayan. Wah, luar biasa. Masih di dropship atau udah punya stok barang sendiri? Dropship jalan, stok barang sendiri juga ada. Tak tebak, kemungkinan sarung. Enggak sih mas. Bukan. Tapi masih di fashion juga Di sih. fashion. Oh, Iya, bukan sarung tapi. Bukan sarung. Oke, oke, oke. Main fashion. Main fashion. Nah, terus bagi tugasnya kalau kan itu ngajar juga nggak? Maksudnya ngajar adik-adik pondok di sana. Kalau sekarang sih itu sih mas, khidmahnya atau ngabdinya di pondok itu. Jadi pondok saya itu pondok yang khusus kuliah gitu mas, khusus kampus. Nah saya di situ di kampusnya itu jadi staff gitu, ngabdi di situ. Kalau awalnya 2021 itu juga sama? Iya sama. Heeh. Oh, Sama. berarti Cuma sambil masih dulu masih sama ngurusin pondok juga sih. mesti pondonya. Oke, nah itu waktunya ada tuh Mas untuk ngerjain dropship.
Ada sih mas, tapi ya itu sih sampai malam-malam sampai pagi Sampai gitu malam sih. sampai pagi. Butuh effort sih. Alhamdulillah. Sekarang udah married ya? Ya Udah alhamdulillah. nikah. Kapan udah nikah tuh? Januari kemarin Januari mas. kemarin 2025 ini. 2025 Nganten ini. nganten anyar ya. Oke, ini keren banget nih. Nah, ini moga-moga bisa menginspirasi santri-santri di Indonesia ya. Ketika udah lulus pondoknya udah selesai, ngajinya udah selesai, biasanya kan masuk ke ngabdi atau hikmah tadi ya. Iya. Nah, itu bisa disambi ngerjain usaha apapun itu. Salah satunya bisnis online seperti Mas Fakih gitu kan. Iya. Nah, itu 4 tahun itu progres belajarnya berapa lama, Mas? Terus bisa sampai menghasilkan yang menurut jenengan puas gitu itu berapa lama tuh? Oh, ini hasilnya udah bagus menurut jenengan. Mulai puas itu ya itu sih mas. 1 tahun sih. 1 2022 itu kayaknya hasilnya udah kerasa banget gitu. Udah kerasa. Udah kerasa. Oke. Nah, ini Mas aku pengen ngerti nih progresnya Mas Fakih. Nah, ini kan jualan di mana? Di marketplace mana? Kalau sekarang khususnya Shopee sih. Shopee. Lazada ada tapi lebih ke Shopee sih fokusnya. Oke, Shopee. Aku berusaha ngulik aja Mas ya. Oke. Siapa tahu ini nanti terbuka sedikit demi sedikit ilmunya biar bisa dipraktekin dan manfaat buat yang lain. Itu Mas, menurut jenengan 4 tahun jalan di Shopee gitu ya. Ketika aku nih seolah-olah misal aku nih orang baru banget gitu ya, baru banget pengen seperti jenengan. Iya. Nah, ngedropship barang di Baleo Mall kah atau di tempat yang lain juga sama saja. Iya. Nah, itu langkah pertama yang menurut jenengan pakem. Itu apa tuh yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan mungkin pemilihan produknya kali ya. Oke. Nah, saran jenengan tuh gimana tuh? Kalau aku harus ngedropship atau produk apa nih? Milih produk apa nih untuk di dropshipin? Mungkin itu ya. Yang sekiranya produk itu profitable gitu mas. Oh, profitnya tebal. Iya, profitnya tebal. Oke. Terus kita lihat juga kan kalau mau kita kalau mau ke dropship itu produk, misalkan kita mau dropship ke Balai Mall. Nah, kita lihat dulu kan produknya, gambarnya itu seperti apa, baik jelas apa enggak, bagus enggak, kayak gitu. Pengaruh banget sih kalau itu. Oke. Kalau jenengan lebih cenderung milih supplier yang fotonya udah bagus atau jenengan yang jelek gak apa-apa tapi jenengan bisa edit sendiri gitu? Kalau saya lebih ke yang udah bagus sih. Yang udah bagus, gak effort ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tebel itu sekarang nih kalau nggak usah disebut produknya apa, cuman jenengan ambil di Balai Mall berapa, terus dijual di Shopee berapa? Ada itu di Balai Mall 15.000 saya jual 89 itu. 18 itu berapa kali lipat? Emang laku, Mas? Laku, Mas. Laku ada. Produk opo iki? Produk apa ya? 18.000 dijual 80.000. 89.000. Oh, luar biasa. Nah, kok emang ini Mas, kompetitor yang lain emang jualnya segitu juga atau lebih murah? Enggak juga sih Mas, banyak yang harganya lebih murah 20 ribuan gitu sih. Lah, masih laku tapi? Masih laku. Padahal barangnya sama? Sama. Tapi fotonya? Fotonya sih sama-sama aja sih Mas. Sama-sama aja? Sama-sama aja. aja. Nah, menurut jenengan pembedanya apa? Kok orang kalau di tempatmu masih laku gitu? Pembedanya apa tuh? Kalau itu rahasia dapur sih Mas. Tapi ada pembedanya pasti ya. Pasti ada pembedanya. Oke, siap. Oke, jadi langkah pertama milih supplier tadi ya, milih produk yang sekiranya bisa untung tebel. Nah, iki aku masih ganjel nih Mas. Untung tebel. Misal katakanlah di Balai Mall tadi 18.000. Iya. Nah, kok jenengan bisa menentukan 89.000 itu gimana ceritanya? Kok bisa, wah ini ada produk nih 18.000, tak jual 89. Nah, kok bisa gitu? Awalnya spekulasi sih Mas. Oh, awalnya spekulasi. Dulu kan ya pernah kan kita jual 50.000 kok laku nih, masih laku. Terus dinaikin lagi. Masih laku. Sampai 89 itu masih laku. Oh, sih. Berarti enggak langsung dinaikin gede. Enggak langsung sih, Oke, siap. Bertahap sih. Bertahap. Berarti memang harus testing ya, fase testing. Iya, lihat keadaan juga kan. Nah, cuma Mas aku mau penasaran nih, kalau misal Mas Fakih ini buka toko dari nol. Iya. Dengan misal produk itu udah nggak ada, produk yang sekarang dengan mainin itu udah nggak ada. Nah, dengan kemampuan atau ilmunya yang dimiliki sekarang, itu bisa nggak ngebangun toko lagi? Bisa sih Mas. Dengan produk yang lain tapi? Iya. Bisa. Oke, nah ini cocok nih buat kita belajar berarti ya. Oke, lanjut ya. Berarti tadi yang pertama tuh pilih supplier yang bisa di uptable. Nah, tapi waktu itu tuh jangan riset kompetitor juga nggak? Tentu riset sih Mas. Riset. Nah, waktu itu misalnya kan 18.000 tadi. Jenengan jual awalnya 50.000 atau berapa itu
waktu dengan riset itu harganya emang rata-rata berapa mas mereka jual dropshipper yang lain Kalau jual? rata-rata sih malah banting-banting harga sih Mas ya, 20-30 gitu Mas. Oh iya, Iya, 18 dijual 20-30. Mm-mm. Kok dengan tapi berani ngejual 50.000 sampai sekarang 89.000 itu? Iya, karena saya percaya sih Mas, harga segitu juga nanti pasarnya beda gitu. Logikanya gimana? Mungkin ya kalau orang berpikir ini harganya murah, ini pasti kan produknya juga nggak awet atau gimana gitu. Mindsetnya Jelek orang gitu. Mindsetnya berbeda-beda. orang beda-beda kan. Oke, siap. Nah, kalau misalkan ada orang ngelihat produk saya harganya yang 80.000 kok dia nggak jadi beli, oh berarti ini bukan pasar saya kayak gitu oh, kan. jangan ambil simbol seperti itu Iya, ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas, setelah milih supplier, pastinya buka toko dong. iya. Dengan harga yang tadi nih. Nah, dalam buka toko itu langkah selanjutnya apa tuh Mas? Yang harus saya lakukan biar bisa seperti Mas Fakih nih. Kalau di Bali Mall sih enak sih ya, ada video tutorial kan. Oke. Nah, tentu saja kita pelajari dulu kan video tutorial di Bali Mall itu kan, Iya. sampai khatam baru kita praktekkan kan gitu kan. Sampai khatam ya. Oke, tapi kalau dari rangkuman jenengan nih kan di tutorial kan banyak banget. Nah, setelah itu kan buka toko. Iya. Nah, kan ngupload nih, upload Iya. produk. Ada berapa SKU Mas di toko jenengan? Eh, karena ada beberapa toko ya beda-beda sih Oh, Mas. beda-beda? Beda-beda. Oke. Ya di atas 20-an. Di atas 20-an. Di atas Oke, 20-an siap. produk. Nah, kita upload nih. Nah, waktu upload itu menurut jenengan yang penting apa? Judul produk sih Mas. Judul. Oke. Judul, gambar itu sih, deskripsi. Deskripsi. Oke. Nah, kita mulai satu-satu nih ya. Judul. Nah, judul ini cara mengoptimasinya versinya Mas Fakih gimana? Tentu kita memilih kata kunci, kita kelompokkan dulu bank kata kunci sih. Oke. Yang tentunya yang relevan ya. Oke. Jangan jual sarung terus kata kuncinya kemeja. Oke, yang relevan. Yang relevan Oke. dan biasa digunakan orang, juga, dicari orang gitu juga sih. Oke. Nah, berarti pertama tuh nyari untuk produk tertentu gitu ya, produk Iya. sarung lah katakanlah. Sarung tuh misal nyari sarung tuh biasanya ngetik apa gitu ya? Iya, Ngetik apa betul. dicari dulu sampai Cari banyak. dulu sampai banyak. Nah, terus setelah nyari banyak nih gimana tuh langkahnya? Kita satuin aja kan, sama anak judulnya kan. Itu ada Oke. judul utama, ada anak judul kan gitu kan. Oke. Jadi paham. Nah, setelah jadi satu kesatuan judul, Iya. terus gambar itu dari supplier jenengan asal upload seperti supplier apa jenengan edit lagi itu kan ada 9 slot atau 10 Iya, berapa ya 9 ya? Iya 9 Oke, maksimal. nah itu foto 1 sampai foto 9 itu samakan dengan supplier atau gimana Mas? Kalau versinya Mas Fakih? Kalau saya pribadi sih nggak sama kayak supplier ya, mungkin penempatan slide-nya yang beda ya. Oh, penempatan slide-slide-nya di 1 ke 2, 2 ke 1 Iya, gitu ya? terkadang kan juga dari supplier itu foto produknya itu nggak jelas-jelas amat kan. Oh. Nah, tugas kita untuk menjernihkan juga kan. Dan cara menjadikan piye? Ada banyak sih Mas aplikasi yang bisa kayak gitu sih pakai Mas. apps ya, aplikasi untuk menjernihkan foto itu Iya. atau pakai AI sekarang juga bisa ya? Apalagi sekarang mau tambah enak sih untuk main Oke. online itu. Oke, itu ada video juga nggak sih Mas? Produknya Mm-mm. ada sih Mas. Ada. Video itu wajib atau nggak harus? Nggak harus sih, tapi lebih bagusnya emang harus ada video sih. Oke, harus ada video ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke, katakanlah udah nih kita upload dengan judul yang udah teroptimasi dengan versi yang tadi sama foto yang udah kita rangkai kan. Iya. Deskripsi juga sama, harga kita naikkan. Nah, karena dinaikkan berapa? Nah, ini aku mungkin ini Mas. Cara Mas Fakih menentukan harga jual itu kan masih ambigu nih. Apakah coba ini atau asal kayak gitu atau memang ada hitung-hitungannya untuk menentukan harga jual tuh? Jenengan. Kalau hitung-hitungan pastinya nggak ada sih Mas. Kayak nggak tahu ya. Memang udah feeling aja gitu Mas. Oh, feeling. Susah nih. Pilih aja saya. Oke. Kalau menggunakan kan ada kadang ya hitung-hitungan HPP-nya berapa, jual berapa kayak gitu-gitu kan. Ada juga sih. Oke. Nah, maksudnya kok bisa 50 Tapi gitu? itu sih Mas. Kalau sekarang ya, itu kan dulu sih Mas. Kalau sekarang ada sih. Oh, ada. Ada hitung-hitungannya kan. Oke, contohnya HPP berapa gitu. kasih clue Mas. Gimana tuh? Ya kalau sekarang itu kan itu sih Mas. Tergantung
ada hubungannya juga sama iklan GMV Macrowas itu sih Mas. Oh, ya ya ya. Jadi sebisa mungkin paling sedikit nih jenengan main produk itu untungnya berapa? Karena kan ada hitungan Kalau sekarang, potongan, iklan, pajak dan lain-lain itu biar masuk lah, biar hitungannya masuk dan tetap untung itu jenengan ngambil untung itu berapa persen atau berapa tuh? kalau sekarang 20.000 sih Mas. Oh, 20.000. Minimal ya 20.000. Dengan sih. HPP dengan harga HPP, kisaran berapa tuh? mungkin 45 HPP 45 jual 89 gitu. 45 ke 89 gitu-gitu ya. 89 Oh, oke gitu. oke. Tapi dengan untuk ke potongan-potongan yang ada terus iklan itu masih untung Mas jenengan? Masih untung, Masih untung. Oke, siap. Nah, ini perlu kita kulik lagi nih, perlu kita kaji lagi nih. Oke, nah selanjutnya nih. Setelah produk terupload semuanya, ada 20 piece, ada 20 SKU misal atau berapa SKU. Iya. Selanjutnya apa yang Mas Fakih lakukan untuk membuat toko itu ramai? Ya, Tentu saja itu sih Mas, iklan ya. Iklan. Jualan online kalau nggak ada iklan kan ya nggak main juga kan. Oke, menurut Mas Fakih nih, Mas Fakih bisa nggak sih tanpa FO, tanpa Iya, iklan itu bisa rame? Kalau yang sekarang ini ya Ya, Mas, pakai 2025 ke atas ya. bisa sih Mas, Bisa, bisa. walaupun nggak FO. Iya, Serius? iya. Oh, berarti kalau Mas Fakih sendiri itu aliran yang pakai FO atau aliran yang nggak pakai FO nih? Di toko ada yang pakai FO, ada yang enggak sih. Ada yang nggak? Iya. Tapi misal nih, ada nggak satu toko yang pure nggak ada FO-nya? Satu produk pun? Oh, enggak ada sih. Oh, pasti ada di FO entah salah satu. Oh, tuh. ada Mas. Ada? Ada. Serius? Heeh. Itu bisa laku? Bisa sih. Oh. Kalau emang produknya itu gimana ya? Potensi winning itu tanpa FO juga laku sih Mas. Kalau FO itu Mas menurut jenengan itu kan nggak semua harus di FO ya, mungkin Iya, produk-produk tertentu yang harus di FO. Heeh. Nah, menentukan produk yang harus di FO yang mana yang enggak yang mana itu gimana tuh? Kan kadang bingung tuh orang. Aku udah upload nih 10 20 SKU. Ini yang tak FO yang mana? Kalau di FO semua kan modalnya juga gede kan? Iya, Nah, ini yang mana nih yang harus tak FO duluan gitu loh. Nah, itu menentukan produk pertama yang di FO itu gimana? Mungkin dilihat dulu kompetitornya ya. Oke. Terus? Kalau misalnya kompetitornya kan udah terjual banyak, terus kita baru mulai kan ya berat juga kan. Oke. Jadi lihat kompetitor produk yang sama atau sejenis Iya, gitu ya. jenisnya sih. Oke. Nah, baru kalau udah riset baru di FO. Baru ya, Oke. Nah, setelah di FO, nah FO itu barengan sama iklan apa enggak? FO dulu sih Mas. FO dulu. Iya, FO dulu. Oke, FO secukupnya, semampunya Iya, gitu. Kalau Mas Fakih ada target sendiri gak? Aku maksimal berapa ulasan nih, berapa terjual nih kalau FO? Enggak sih Mas. Enggak. Kalau udah ada apa ya? Organiknya terjual secara organik udah sih. Langsung gas iklan sih itu bisa. Oh, oke, siap-siap. Jadi FO terus. Berarti per hari rutin sebelum ada sebelum terjadi penjualan itu FO terus setiap Enggak hari. rutin juga sih Mas. Enggak rutin. Iya, enggak rutin juga. Oke. Cuma Mas, kalau misalnya aku ternyata udah FO segala macam nggak ada yang terjual sampai 2 minggu gitu, apa yang harus dilakukan tuh? Wah, itu takdir kayaknya Mas. Mending, nah ini Mas, kadang ini, apakah aku harus ganti toko, buka toko baru atau dengan produk yang lain atau gimana? Oh enggak sih Mas. Kalau sampai ganti toko itu eman-eman sih. Eman-eman. Mungkin bisa dievaluasi dulu lah, belajar lagi. Misalnya toko kita ini apa yang kurang gitu sehingga nggak ada pembeli masuk gitu kan. Pasti ada yang salah di situ. Nggak mungkin kalau nggak ada yang salah. Ya. Oke. Berarti memang harus evaluasi ya. Evaluasi. Tapi mungkin nggak sih Mas, kalau dengan udah ngelakuin itu nggak laku tuh, kecuali takdir ya. Jadi dengan secara ilmu nalarnya manusia itu mungkin nggak? Nggak mungkin sih Mas. Kalau saya harusnya laku ya. harusnya laku sih. Kalau udah sesuai standar SOP-nya jualan online ya seharusnya laku sih. Harusnya laku. Seharusnya laku. Tapi makanya kadang-kadang kan orang-orang kan bingung tuh, apalagi pemula-pemula kan. Iya, Aku udah bikin toko sesuai dengan judulnya, fotonya, terus udah di FO tipis-tipis juga di produk-produk tertentu. Nah, kok nggak ada penjualan, sampai iklan pun malah boncos gitu loh. Nah, itu berarti itu kalau menurut Mas Fakih itu ada yang salah atau faktor salah. lain ada. Kalau faktor produk itu mungkin nggak sih? Mungkin juga sih Mas, pemilihan produknya sih. Pemilihan produk. Makanya di awal sebelum kita upload produk bangun toko itu harus pemilihan produknya harus maksimal juga kan gitu.
Nah selain gimana? Berarti kembali lagi nih ke masalah produk ini karena ini penting banget kan ternyata produk ini. Nah karena memang apa ya kalau salah milih produk, waktu effort juga udah kebuang kan Iya, sia-sia. heeh. Mending kita agak lama di pemilihan produk ya. Iya, Nah heeh. ini mas selain nyari profitable di produk itu apa mas ya? Aku harus nyari produk yang apa ya untuk pemula ini? Eh, bisa profit yang nggak terlalu tebal, misalkan tipis, tapi yang punya potensi penjualan kuantiti sih mas, yang dibutuhkan banyak orang gitu. Selain itu ada lagi nggak untuk memilih produk yang lebih just gitu? Mungkin produk solusi ya. Produk solusi. Bisa Oke. solusi. Oke. Kalau jenengan sendiri sekarang selain apa ada selain fashion nggak produk yang dimainin di toko? Ada berapa toko sih mas? Yang sekiranya jalan ya mas, maksudnya ada banyak sebenarnya, tapi yang jalan yang bisa saya handle 5 sih ini. 5 toko. Itu produk fashion semua. Fashion semua. Fashion semua. Fashion semua. Wah, memang special fashion nih kayaknya. Spesial. Oke. Siap. Nah, terus Mas, balik ke yang tadi nih. Ketika udah FO sampai ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan nggak bakal iklan tuh. Enggak juga sih. Itu sebenarnya kayak gimana ya? Kalau ngerasa ulasannya udah cukup, misalkan ulasan 50, kok nggak ada penjualan, ya bisalah dicoba iklan gitu kan. Nggak ada salahnya. Oke. Tapi ada batas maksimal nggak ketika dengan iklan sama udah FO segala macam sampai ulasannya 50 katakanlah. Tapi kok udah sebulan nggak maksimal, aku harus ganti haluan gitu, ada patokan nggak dari Mas Fakih? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ngerasain kayak gitu ya mas. Nggak pernah ngerasain gitu. Soalnya bangun toko langsung jadi ya. Oh iya dari awal kayak gitu. Dari awal ikut. Oh ya 2021? pernah ya. Pertama enggak sih mas. Pertama itu. enggak. Nah, kita beda deh. Waktu Mas pakai buka toko pertama kali, Iya. kan nggak jadi. Nah, menurut jenengan salahnya jenengan di mana? Salahnya mungkin tetap kurang ilmu sih mas waktu itu. Kurang belajar sih. Kurang belajar. Nah, yang kurang apanya? Ya namanya pemula ya. Pemula ya kurang memahami apa ya. Cara riset judul, gambarnya harus gimana, itu iklannya harus gimana. Itu kan dulu nggak terlalu paham ya namanya pemula. Makanya untuk pemula nggak usah kecil hati ya. Yang namanya pemula mesti di awal kan mesti belajar ya gitu semua kan. Nggak ada yang langsung bisa cepat gitu. Hitungannya rugi toko pertama. Iya, pasti cuma. Rugi sampai piro ngitung nggak mas? Enggak sih mas, tapi ya sedikit lah. Sedikit. Oke, mantap. Nah sekarang nih kalau untuk dapat orderan nih di awal lah biar bisa untung dan menggulung nantinya. Tadi kan FO udah, iklan udah, ya kan. Terus aku tuh sebenarnya untuk pemula menurut versi nih Mas Fakih di 2025 ke atas ini harus menyiapkan modal berapa untuk biar semua itu terpenuhi, ilmu-ilmu tadi terpenuhi? Mungkin itu ya. 5 juta cukup kali ya. 5 juta ya? cukup. 5 juta cukup. Kalau misal nih, mungkin nggak kalau aku punya duit 500.000 atau 1 juta lah paling banyak, bisa jalan? Mungkin nggak menurut jenengan? Jalannya kayak gimana ini mas? Dapat omset banyak? Bukan omset banyak, tapi dari 1 juta menggulung dapat untung gitu. Bisa sih mas. Bisa. Tetap bisa. Tapi profitnya maksimal nggak? Tentu kalau segitu ya nggak maksimal sih. Berarti udah ketahuan ya. Kalau sekarang. Ketahuan. Berarti minimal untuk membuat toko minimal 5 juta. Kalau dari versinya Mas Fakih ya, untuk bisa dapat hasil maksimal. Oke, siap. Berarti sekarang ini udah Mas Fakih ini udah jadi best disruptor juga nih. Makanya ini luar biasa banget. Nah, Mas, kenapa kok waktu itu kan setahun nih ngerintis di bisnis online? Dari 2021 sampai 2022 mulai ada hasilnya lumayan nih greget gitu kan. Sempat tadi cerita juga ada 1 toko yang di awal untuk jadi korban, belajar maksudnya ya. Belajar. Nah, aku kan banyak lihat teman-teman ini kan banyak yang seperti itu juga, cuman berhenti mas. 3 bulan bangun toko, 6 bulan bangun toko, nggak sesuai dengan ekspektasi, berhenti. Nah, kenapa jangan lanjut nih sampai 2022 akhirnya dapat hasil yang maksimal? Nah, karena waktu itu saya melihatnya bisnis online ini kedepannya bagus lah mas. Berpotensi lah, potensinya itu besar ya, makanya lanjut aja. Oke, apa karena jenengan terbiasa di pondok kali ya? Jadi ngapalke nggak langsung bisa, jadi proses gitu ya? Nggak, gitu.
Itu sih Mas, termotivasi sama mentor-mentor juga kan, Oh. kawan-kawan juga kan yang udah nyebur duluan dan menghasilkan. Kalau mereka bisa ya saya pasti bisa kayak Bisa. gitu sih. Oh. Jenengan ada perasaan lelah nggak sih? Apa kayak robot gitu? Ah, yang penting gas gitu. Lanjut terus apa memang pernah ngerasain fase-fase waktu awal tahun-tahun awal ya? Ah, ah, ah. Itu wah ini kayak butuh bidangku gitu. Enggak sih Mas. Enggak. Penuh semangat sih kalau waktu Serius, itu. walaupun gagal itu. Iya, Oh, ini nah, duit-duit orang-orang Iya kayak konglomerat ya kayak gini nih. Harusnya kayak gitu. Nah, kalau menurut jenengan tuh kan di balap ada yang gagal juga kan dan nggak sedikit yang gagal ya. iya. Nah, faktornya kalau kamu lihat kamu kan mungkin ada sharing sama member yang lain, ada yang belum berhasil tuh menurutmu mereka tuh apa sih yang mereka bikin mereka nggak berhasil tuh apa? Mungkin ya kurang telaten gitu sih Mas. Telaten. Kurang telaten nguliknya, belajarnya apa ya? Iya risetnya kurang telaten kayak gitu sih. Oke, kurang telaten ya. Nah, emang Mas kalau bisnis online tuh yang paling riwah itu apa? Dropshipper di marketplace nih ya kita ngomongin ya. Di Shopee lah terutama. Itu yang bikin riwah tuh apa sih yang harus butuh ketelatenan itu di bagian apanya gitu? Mungkin kalau untuk yang menguji kesabaran ya itu Mas, dari bangun toko sampai bisa closing dan sampai terjual banyak itu sih Mas. Iya. Kita jadi kayak di masa-masa itu kayak angan-angannya itu kapan ini terjual banyak kayak si situ kayak dia kayak gitu. Oke. Memang itu ya, sabar di situnya ya. Iya, sabar sih. Oke. Harus sabar. Nah, Mas, kalau misal jenengan nih bangun toko dengan ilmunya jenengan nih, berapa lama waktu dibutuhkan dengan modal 5 juta tadi bisa menggulung dan menghasilkan yang maksimal atau besar menurut jenengan? Kalau sekarang ya, kalau 2025. sekarang mulai Nol. stok 0 sampai toko mulai jalan dan ngomset 2 bulan sih Mas. Oh serius? Iya. Cepet ya? Berarti dia kan kerjanya sekarang bikin toko baru gitu-gitu aja kali. Ada tim Iya, juga? Enggak, keluarga sih yang bantu. keluarga. Ada keluarga lah. Wis mantep bisnis keluarga berarti ya. Oke. Nah, itu tuh. Jadi harapanku teman-teman juga bisa melihat ya Mas Fakih yang basicnya ini ngaji ya di pondok. Itu luar biasa nih bisa ngebangun tokonya udah 4 tahun ini berjalan dan konsisten di dropship marketplace di Shopee. Iya. Nah, udah jadi best dropshipper di Baleo Mall juga. Dan ini ya tadi harusnya banyak belajar dari cerita-ceritanya dan lain-lain gitu kan. Moga-moga teman-teman bisa seperti Mas Fakih, sabar ketika tokonya jatuh atau tokonya nggak menghasilkan gitu. Pernah ke band nggak sih? Bennett? Oh, enggak pernah sih Mas. Nggak pernah. Halus. Lancar aja. Saya mainnya halus. Amalannya apa Mas? Apa ada amalan khusus gitu? Nanti saya kasih tahu habis ini Mas. Iya. Ini kadang-kadang hal kayak gitu juga penting tuh ya, amalan segala macam gitu. Oke lah. Nah, ini teman-teman juga nanti kalau yang pengen gabung di Baleo Mall, pengen seperti Mas Fakih belajar gitu kan, biar bisa jadi dropshipper yang sukses gitu. Nah, kalian bisa join Baleo Mall di link di bawah yang aku taruh di deskripsi. Cuman yang perlu ketahui, teman-teman kalau mau jadi dropshipper dari Baleo Mall, jangan berharap langsung jadi kaya raya. Iya. Iya Enggak kan? ada yang instan Nggak kan. ada yang instan. Buktinya Mas Fakih aja butuh waktu setahun tadi kan. Iya. Baru sekarang mulai ngerasain hasilnya. Pernah tokonya yang nggak berhasil satu ya Iya. di tahun pertama, tapi tetap ngerjain. Nah, kalau kalian berharapnya langsung jadi kaya raya lah, ya mending nggak usah join. Iya. Pasti amsyong. Enggak usah bisnis gitu. Oke, nah apalagi sekarang Baleo Mall meluncurkan program baru. Karena tadi seperti yang Mas Fakih bilang ya, Mas Fakih tadi kan bilang nih minimal untuk bikin toko maksimal itu dibutuhkan modal 5 juta untuk iklan atau FO dan yang lain-lain gitu. Nah, ketika kalian belum punya modal segitu tapi pengen berbisnis, nah di program barunya Baleo Mall kita udah menyediakan wadahnya. Jadi di Baleo Mall kan ada 2 program nih, dropship ada ketika kalian udah siap dan udah siap mental modal, silahkan main dropship. Cuma kalau belum, kamu join Baleo Mall, jalanin affiliate Baleo Mall. Nah, itu program baru yang kalian jalankan, itu tujuannya untuk apa? Mendongkrak, cari duit secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya biar kalian punya modal gede, nanti main dropship biar seperti Mas Fakih ini gitu kan. Nah, apalagi kalau kalian bisa tembus ya program privilege-nya Baleo Mall. Nah,
Gimana? Kalian harus bisa ngafiliasiin 50 member dalam waktu berapa terserah, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan terserah. Yang penting 50 afiliasi member. Nah, kalian bakal masuk ke dalam program privilege-nya. Nah, kalau udah masuk ke program privilege-nya, nanti itu kalian bisa disajikan banyak program, banyak keuntungan yang itu bisa berlipat-lipat ketimbang affiliate yang biasa gitu. Nah, tadi kan Mas Fakih udah denger ya, aku tadi cerita nih, program affiliate-nya setelah tembus 50. Iya. Tadi kan udah ngobrol kan, ketika udah satu member nih udah mencapai privilege dan udah mengafiliasi 50 member, kan kebuka fitur-fitur yang lain. Nah, menurut jenengan sekilas gimana program setelah tembus itu? Bagus sih Mas, sangat menguntungkan kita itu nantinya ya. Kalau kamu nih secara kemampuannya seorang Mas Fakih ngejalanin program itu misal udah tembus nih ya, udah tembus 50 privilege gitu kan. Nah, itu programnya kalau dijalankan Mas Fakih ngejalanin setelah tembus itu, gampangnya kira-kira pikiran gampangnya lah ya, bukan yang target gede gitu ya. Gampangnya itu yakin dapat berapa sebulan secara nominal? Mungkin 20 kali ya. 20 apa? 20 juta. 20 juta. Iya. Serius. Secara ini ya, masih kan sekilas ya. Iya, Oke, tuh Mas Fakih bisa optimis dapetin 20 juta per bulannya. Nah, dan itu sebenarnya gampang banget. Nah, kan kalian cuma ngafiliasiin member sampai 50 tok. Itu ya yang kalian kejar. Biar kamu dapat modal banyak, biar kamu bisa main dropship dan ada peluang baru setelah kamu tembus privilege-nya. Nah, dan sebelum tembus privilege-nya, ketika kalian mengafiliasikan member Baleo Mall, itu komisinya 50% dari biaya pendaftaran lo, gede loh. Iya. Iya kan? Nah, itu udah lumayan gitu kan. Nah, cara ngafiliasinya juga diajarin. Ada yang pertama pakai iklan Facebook Ads, yang kedua jadi clipper di TikTok. Nah, kalau ngiklan pakai Facebook Ads itu modalnya 100 sampai 300 ribu aja, itu udah lebih dari cukup menurutku ya. 300 ribu kalian iklan nih, ketika dapat member satu itu kan bonusnya lebih dari 300 ribu, udah untung, dan besok bisa dicairin untuk ngiklan lagi, cair ngiklan lagi, digulung segede-gedenya. Goalsnya 50 member dalam waktu yang secepat-cepatnya biar dapat privilege-nya cepet gitu. Nah, itu Mas Fakih. Mas Fakih, kalau nih sekarang nih Mas Fakih suruh milih ya, jadi dropshipper ya dibandingkan produksi sendiri gitu ya. Sekarang secara keilmuan dan pengawasan yang udah dimiliki, kan udah 4 tahun nih main. Milih mana sekarang? Sama produk sendiri. Waduh, ini. Nah, gak apa-apa, ini kita belak-belakan aja. Kan udah jadi dropshipper yang sukses nih. Nah, kan udah katanya tadi udah ada produksi sendiri, atau stok atau maklon atau apa? Iya, produksi ya maklon. Nah, itu lebih enak mana nih, dropship atau maklon? Menurut jenengan, secara jujur deh, nggak apa-apa. Secara efisiensi waktu tetap enak dropship sih Mas. Makanya sampai sekarang masih dropship juga kan. Oh, masih dropship juga ya? Iya. Oke. Terus? Saya lebih simple sih dropship itu kan, nggak mikir stok, nggak mikir produksi ya, nggak mikir bahan kan gitu kan. Oke. Kalau produksi itu cari bahan apa gitu. Oke, itu kan kalau produksi lebih repot di situ. Ya, lebih repotnya di Tapi situ pernah nggak laku nggak Mas? Maksudnya terlalu lama nih barangnya di gudang nggak laku-laku gitu? Atau nggak pernah, lancar-lancar aja? Tetap ada sih. Ada. Ada produk juga yang nggak jalan sih. Oke. Itu ada ya, berarti di situ ada kerugian sedikit lah ya. Iya, lumayan juga sih. Iya. Cuman keuntungannya jadi produsen apa? Punya produk sendiri, nyetok di rumah, itu enaknya apa? Mungkin lebih bisa mengatur profitnya ya, harganya. Tentu saja di situ sih. Itu lebih enak ya. Lebih enak. Tapi resiko jadi dropshipper nggak enaknya apa? Kalau nggak enaknya jadi dropshipper? Kalau enaknya kan tadi nggak perlu stok barang, simple segala macam. Kalau nggak enaknya jadi dropshipper? Mungkin kalau pas ke bagian supplier yang itu aja sih, profitnya tipis itu sih. Profitnya tipis ya. Kita toko udah jalan, admin di Shopee juga naik terus. Iya. Harganya nggak turun dia kan? Iya, bener. Harganya sama aja kan. Jadi profitnya menipis. Iya, profitnya tergerus menipis kan. Jadi ada min plusnya ya. Iya. Nah, makanya Mas Fakih jalan dua-duanya. sangat hebat. Oke, nah sekali lagi kalau pengen belajar di Baleo Mall, entah ikut dropshipnya atau program affiliate-nya, kalian boleh klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau boleh Mas Fakih nomornya tak cantumin nih, kalau boleh di bawah. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Biar nanti bisa konsultasi, maksudnya diarahin aja gitu ya. Oh, kamu belajar ini, kan tutorialnya udah ada komplit ya. Iya. Nah, tinggal Mas Fakih ngarahin kalau kalian bingung. Oke, nah jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih Mas Fakih. Kalau gitu thank you banget, moga-moga ini jadi manfaat buat teman-teman terutama santri-santri di Indonesia. Ayo
mulai belajar bisnis online. Ayo santri kita jadi orang kaya biar jadi manfaat ke orang banyak, ke pondok-pondok dan lain-lain. Iya. Syukur-syukur pondok itu ada yang main bisnis online jadiin kas di pondok. Wah, keren banget tuh. Iya enggak? Moga-moga ya, moga-moga. Sekali lagi thank you Mas Fakih ya. Iya, Dan terima kasih sama-sama. teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.